Perkenalkan, nama saya Yuliana Widianti Putri dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan program yang telah saya buat, di mana program tersebut berisi mengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal dengan menggunakan linked list serta mengonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal dengan menggunakan star. Oke, kita mulai ke programnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan include IOStream. Sebab include ini yang menurut saya efektif dan tidak membuang-buang halaman atau yang paling mudah dipahami. Nah, pertama, kita membuat link list untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Oke. Pertama, di sini terdapat struct not yang dimana nilai not tersebut berisi pointer next. Nah, di sini saya menggunakan link list single atau single link list karena di sini hanya terdapat pointer next. Jika saya menggunakan link list double link list, maka di bawah sini terdapat juga not pointer review. Tapi dengan menggunakan single link list, maka akan lebih efisien. Nah, di sini kita mendeklarasikan dulu di mana head sama dengan null, pointer tile sama dengan null, terdapat pointer baru, pointer bantu, serta pointer hapus. Di mana pointer baru ini kita gunakan untuk mengisi bilangan-bilangan dan bantu ini juga untuk membantu kita dalam mengkonversi bilangan yang ada dan hapus. Nah, hapus di sini beda pengertiannya dengan yang mungkin yang kita tahu. Oke, nanti akan kita jelaskan di bawah. Nah, yang pertama, terdapat di sini saya akan membuat kepalanya, di mana saya menggunakan function void yang saya namakan masukkan data dengan in angka bit. Nah, head-nya itu sama dengan new node atau terdapat node baru yang masih kosong. Nah, di sini misalkan kita memasukkan angka bitnya 1. Nah, angka bitnya itu akan masuk ke dalam nilai. Jadi di dalam angka bitnya itu secara otomatis langsung disimpan di dalam nilai. Nah, nilai itu akan selalu berada di dalamnya. Setelah itu, setelah kepala, maka akan next atau sama dengan no. Nah, di sini tail sama dengan head atau ekor sama dengan kepala. Yang kedua, kita membuat badannya, di mana saya menggunakan function void dengan nama nambah data in angka bit. Di sini saya menggunakan pointer baru. Nah, barunya itu masih kosong atau masih new node, tidak ada apa-apa, karena secara langsung atau secara otomatis, angka yang telah kita masukkan di awal itu langsung disimpan oleh nilai dan di dalam angkanya itu kosong. Maka dari itu bisa ditambahkan dengan nilai yang lain. Nah, nilai itu kemudian kita masukkan lagi angka bitnya dan disimpan lagi ke dalam nilai. Nah, di baru ini, baru kita ke next dan no atau ke angka selanjutnya yang kita masukkan. Nah, di sini terdapat tile next sama dengan baru, di mana tile sama dengan baru. Nah, seperti yang saya bilang, hapus di sini berbeda sebab hapus yang kita tahu itu merupakan hapus semua data atau hapus semua program. Tapi di sini saya menggunakan hapus untuk menghapus, misalkan kita masukkan angka 1. Nah, satunya itu langsung disimpan ke variabel hapus. Dan di headnya itu kosong. Jadi headnya itu ketika kita masukkan angka yang lainnya, kayak misalnya kita masukkan angka 0, nah angka satunya itu tidak akan hilang atau tidak dihapus sebab kita sudah masukkan ke variabel hapus. Nah, variabel hapus sama dengan head, di mana head sama dengan head ke next atau kita masukkan yang selanjutnya. Delete, hapus. Oke. Yang kedua, kita menggunakan binary to decimal.
Dimana caranya in pangkat sama dengan 0, nilai bit sama dengan 1, desimal sama dengan 0. Nah, bantu sama dengan head. Nah, kita di sini saya menggunakan pengulangan while, di mana bantu tidak sama dengan 0. Jika bantu tidak sama dengan 0, maka akan terjadi kemungkinan ini. Yang pertama, bantu nilai sama dengan 1. Jika misalnya kita masukkan nilai 1, maka pengulangan ini yang akan dilaksanakan atau yang akan jalan, di mana desimal 1 ditambah nilai bit. Nilai bitnya kan telah kita mutlakkan jadi 1 kan. Jadi 1 tambah 1, 2. Setelah itu baru langsung berjalan ke nilai bit dikali 2. Jadi kan di sini kan kita sudah dapat 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita kalikan 2 kali 2. Jadi hasilnya 4. Nah, di sini 4 itu akan disimpan di variabel bantu. Oke, kemungkinan yang kedua, jika sama dengan 0 atau bukan sama dengan 1, maka langsung berjalan ke pengulangan nilai bit. Pengulangan yang ini. Jadi langsung nilai bitnya 0, langsung kita kalikan ke 2. Seperti itu. Nah, nanti si out-nya makanya hasilnya desimal seperti itu. Nah, yang kedua, void output data. Output datanya terdapat bantu di mana sama dengan kepala. Si out-nya susunan bilangan binary dalam link list, di mana while bantu tidak sama dengan 0. Si out bantu yaitu ke nilai. Oke, si out bantu sama dengan bantu nilai. Next, si out NDL. Oke, yang kedua void link list. Kita menjabarkan void link listnya, di mana di sini terdapat in jumlah biner, di mana si out masukkan jumlah biner yang ingin diinputkan. Nah, itu akan menjadi sin jumlah biner. In angka biner, di mana dalam matriksnya atau dalam array yaitu jumlah biner. Nah, jika integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah biner, maka i plus plus. Di sini, jika i sama dengan 0, i kurang dari jumlah biner, maka terjadi i plus plus, yaitu cout tambahkan i ke 1. Misalnya kita masukkan jumlahnya itu, jumlah yang ingin kita inputkan itu 5, maka terjadi pengulangan ini. Nah, jika kita masukkan bilangan binernya 0 ataupun tidak sama sekali, maka pengulangan ini tidak akan terjadi. Oke, yang kedua yaitu bilangan biner yang diinputkan. Setelah kita inputkan di atas, maka secara otomatis bilangan biner tersebut akan tersusun rapi di dalam cout ini atau pengulangan ini. Nah, yang kedua, cout K NDL. Jika in K sama dengan jumlah biner dikurang 1 K, maka K tidak K lebih besar sama dengan 0. K min min. If head sama dengan 0, masukkan data biner K atau nambahkan data biner K. Nah, di sini itu dibalik. Jadi kayak kalau dari sini kan misalnya saya masukkan 1, 0, 0. Nah, maka di sini kalau yang bawah ini akan langsung keluar secara dibalik. Jadi dari belakang ke depan. Jadi 0, 0, 1. Oke, output datanya. Cout-nya maka bilangan desimalnya yang telah kita jabarkan di sini, rumusnya, hasilnya akan tertampil di sini. Ini binary itu desimal. For in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah biner i plus plus. Hapus L. Oke. Kita coba dulu program yang binary itu desimal. Kita jalankan programnya. Nah, 1. Kita milih 1. Nah, kita misalnya masukkan 5 angka. Yang pertama 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini langsung keluar.
Nih, seperti yang saya bilang, ini akan susunan biner, bilangan binary dalam link list akan secara langsung itu kebalik karena sudah dari sananya sesuai dengan rumus yang tadi kita telah pakai. Jadi di sini bilangan biner yang diinputkan 10010, sedangkan susunan bilangan binary dalam link listnya 01001 dan hasil bilangan desimalnya itu 18. Oke, setelah itu yang kedua ada stack untuk menghitung bilangan desimal ke heksadesimal. Di mana di sini saya menggunakan konstanta atau cons in max stack, yaitu kenapa saya menggunakan ini? Karena di sini kita kan menggunakan integer, sedangkan di bawahnya char. Nah, kalau misalnya integer saja tanpa cons, itu akan terjadi error sebab tidak bisa karena kan menggunakan beda variabel. Jadi, dengan cons ini, maka char dapat membaca integer, tetapi tidak dapat mengubah angka di dalamnya atau bilangan di dalamnya. Jadi, char ini hanya membaca integernya, tidak dapat mengubahnya. Seperti itu. Di sini saya menggunakan max sama dengan 100, berarti isinya 100, in top sama dengan 0, di mana char hexstack array max stack. Oke. Pertama kita fungsi menambahkan item atau isi dalam stack. Void push, di mana char bantu. Jika top lebih besar sama dengan max stack, jika kita masukin topnya itu 100, nah maka program ini tidak terjalan atau stacknya penuh dan program selesai. Setelah itu, function untuk mengambil item atau yang ini yang else kemungkinan keduanya itu jika tidak maka program tersebut akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Oke, yang kedua itu terdapat function untuk mengambil item di mana char pop jika top kurang dari 0 cout maka stack kosong atau stacknya tidak terdapat apa-apa karena kita tidak memasukkan apa-apa. Jika dan yang kemungkinan kedua jika char item sama dengan hex stack top, maka top min dan program akan berjalan. Oke, selanjutnya kita ke fungsi mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Di mana di sini saya menggunakan void dengan nama desimal to hex dengan in desimal. While desimal tidak sama dengan 0, maka in sisa sama dengan desimal dibagi 16 atau mod 16. Nah, char hex digitnya ini jika sisa kurang dari 10, hex digit sama dengan sisa ditambah 0. Atau else atau kemungkinan lainnya hex digit sama dengan sisa dikurang 10 ditambah A. Nah, push hex digit desimal sama dengan desimal dibagi 16. Setelah itu kita menampilkan hasil konversinya. Caranya kita menggunakan cout dengan isi bilangan heksadesimal. While top lebih besar sama dengan 0. Char hex digit sama dengan pop. Cout-nya hex digit. Cout NDL. Oke. Void stack-nya in angka desimal. Cout. Masukkan angka desimal. Sini ya angka desimal. Di mana desimal to hex atau angka desimal. Oke. Setelah itu kita buat tampilannya atau in main. Nah, in pilihan. Di sini saya menggunakan seperti ini, menggunakan sweet case 1 dengan sistem CLS itu untuk membersihkan jika kita telah memilih satu, maka secara otomatis langsung bersih atau langsung hilang dengan halaman yang baru lagi. Case 1, case 2, case dengan default cout keluar break. While pilihan lebih besar sama dengan 3. Return 0. Oke. Mari kita mencoba program yang kedua yaitu desimal to heksadesimal. Nah, ini kita pilih program yang kedua.
Masukkan angka desimal. Saya ingin masukkan 12. Nah, bilangan heksadesimal adalah C. Jika saya ingin lagi masukkan bilangan 90, maka bilangan heksadesimal 5. Begitupun selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.